Hai Bunda, apakah Bunda tertarik untuk melakukan investasi? Jika Bunda memiliki uang tunjangan hari raya atau THR, bisa loh dimanfaatkan untuk investasi. Sebelum itu, Bunda perlu menetapkan tujuan investasi, apakah jangka panjang, menengah, atau pendek, untuk bisa menentukan instrumen investasi yang tepat. So basically gini, kalau kita mau mau untuk jangka pendek ya, jadi tujuan investasi kan ada jangka pendek, menengah, panjang. Jangka pendek, saya mau cairin itu antara 1 atau di bawah setahun sampai 3 tahun. Pilih instrumen yang rendah risiko, ya, yang volatilitasnya kecil. Apa itu ya, kayak deposito, reksadana pasar uang, atau surat utang negara. Disitu. Terus kalau misalnya mau di atas 5 tahun, di atas 3 tahun sampai 5 tahun, jangka menengah, pilih yang mana? Ya, ada pilihannya, ada reksadana campuran, reksadana pendapatan tetap, ada surat utang negara juga bisa di situ, atau surat utang korporasi, ya itu juga ada sih sebetulnya ya. Terus kalau misalnya mau jangka panjang, ya 5 tahun gitu ya teman-teman bisa coba reksadana saham atau saham gitu ya di situ ya. Saham juga bisa sih buat jangka menengah gitu ya. Tapi biasanya para swing trader itu juga mainnya jangka menengah juga banyak juga sih. Cuman baik lagi, kalau kita belum tahu risikonya ya dari aset itu, tolong dipelajari dulu. Jangan katanya ini katanya bagus ikut-ikutan gitu ya, mentang-mentang ada uang THR. Sayang nanti THR-nya kalau habis. Nah, selain itu, penting juga untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari aset investasi yang nantinya akan Bunda miliki. Kalau kita bicara mengenai aset investasi ya, aset investasi itu ada 2 jenis ya Mbak Prita ya. Pertama adalah aset investasi yang sifatnya real ya, yang artinya fisik, benda fisik, kita bisa lihat, kita bisa pegang ya, dan kita bisa bawa kemana-mana ya, itu real ya. Ada apa aja real itu, ada emas, ada properti, terus ada yang namanya atau yang bisa jadi orang investasi di barang-barang seni segala macam ya, itu namanya real, bisa dilihat. Ada yang juga sifatnya adalah intangible atau paper asset gitu ya. Paper asset tuh kayak misalnya kita punya uang ya, kita punya reksadana, kita punya saham, jadi benar-benar tidak terlihat tapi value-nya ada di situ. Nah, bagusan yang mana? Nah, ini masing-masing instrumen itu punya plus minus ya, punya keuntungan dan punya risikonya. Kalau misalnya kita investasi di emas ya, kita bisa lihat barangnya, kita bisa pegang ya, cuman risiko hilangnya besar ya. Terus ada yang namanya risiko dia tidak bisa menghasilkan cash, pendapatan tetap. Kalau deposito kita nabung, pasti akan ada imbal hasil rutin kita terima. Emas nggak bisa, emas ya kenaikan harga emasnya yang kita bisa itu ya. Terus habis itu kalau misalnya satu lagi itu mengenai ya tadi risiko hilang sudah ada, terus risiko selisih ya, selisih harga jual dan harga buyback. Harga jual dan harga buybacknya emas kalau teman-teman beli ya itu cukup tinggi. Makanya saya bilang investasi ini tidak bisa dilakukan dalam jangka pendek atau menengah. Kalau bisa mau beli emas ya udah 10 tahun targetnya gitu. Jangan dijual beli pada waktu singkat ya. Nah, itu seputar emas. Properti sekarang kita lihat. Properti untungnya apa? Ya banyak yang bilang harga properti naik terus. Ya bener ya nggak salah juga, orang-orang butuh rumah ya. Bahkan kasarnya tuh orang yang yang meninggal dunia juga butuh lahan untuk pemakaman di situ. Jadi demand atau permintaan akan aset tanah ini kan sangat besar ya. Ya wajar kalau harganya naik terus. Cuman balik lagi, likuiditas ya atau kemudahan dalam menjualnya itu tidak akan semudah kita jualan emas pastinya kan. Masa ada ibaratnya saya mau jual tanah nih, apa ya benar ya, apa ya bisa gitu ya 2 hari laku ya? Nggak bisa, tentunya nggak. Kalau kita beli saham, kita beli reksadana saham, kita beli emas ya, kita bisa jual. Kita beli sekarang jam berapa, kita bisa jual malam, sore ini kita bisa jual gitu ya, kapanpun kita bisa jual. Nah, properti nggak semudah itu. Selain itu modalnya juga besar ya, ada yang harus kredit dulu ya, harus KPT dulu buat yang tanah, atau KPR buat beli, atau ini yang buat beli rumah ya, modalnya nggak. Dan udah gitu butuh yang namanya perawatan ekstra ya, dan ada pajak progresifnya juga kalau lebih dari 1 ya, kurang lebih seperti itu ya. Kalau rata-rata kalau aset yang sifatnya real ya gitu kekurangannya di situ. Tapi kalau aset yang sifatnya finansial atau paper aset ya kita memang tidak terlihat ya. Cuman risikonya ya lebih kepada kayak
naik turun dari nilai aset itu sendiri. Jadi yang bagusan yang mana saya kembalikan ke bunda-bunda semua.